Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu Pekan Biasa Pertama, 12 Januari 2022. Bacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Daniel Bernardus Bala HHK dari Palopo. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan ibu mertua Petrus yang mengalami sakit. Ibu mertua Petrus akhirnya disembuhkan oleh Yesus. Peristiwa penyembuhan itu mengandung dua arti. Pertama, ia disembuhkan secara fisik jasmani. Yang kedua, peristiwa itu sebagai tanda zaman pembebasan Mesias sudah datang. Ibu mertua Petrus yang bangkit dari tempat tidur dan kemudian melayani Yesus dan para muridnya menunjukkan bahwa gerak orang menjadi murid Yesus. Saudara-saudara terkasih, apa yang bisa kita tangkap dari kisah ini? Bahwa berita Injil yang dibawa Yesus kepada kita manusia selalu ditandai dengan kuasa dan kemudian damai.
damai sejahtera. Damai sejahtera bagi siapa? Damai sejahtera bagi semua yang rindu akan keselamatan dari Allah. Karena ada orang yang sama sekali tidak berniat untuk berdamai dengan Allah. Mungkin melakukan semua kebaikan dan juga kegiatan ibadah, tetapi masih tuli dan keras hati ketika Allah meminta dia untuk berubah. Keselamatan hanya bisa terjadi ketika kita sebagai pihak yang memberontak bersedia mohon ampun, mengakui kesalahan, berubah, dan mau menyangkal diri. Saudara terkasih, peristiwa penyembuhan ini banyak orang datang ke rumah Petrus untuk minta disembuhkan. Dan sebagai ungkapan syukur, dikisahkan dalam Injil bahwa ibu mertua Petrus pun melayani Yesus dan murid-murid. Saudara terkasih, menjadi murid Yesus dinyatakan dalam hidup sehari-hari. Damai di hati selalu membuat kita ingin menyebarkan damai itu kepada sebanyak mungkin orang. Meski banyak orang minta disembuhkan, namun misi Yesus bukanlah menjadi tukang obat. Dia adalah pengajar. Bagi Yesus, kesembuhan itu dimulai dari perubahan pemikiran kita, dilanjutkan dengan perubahan hati kita, dan dengan perubahan tindakan kita. Karena itu, Yesus selalu mulai dengan mengajar dan membenahi pola pikir lama pendengarnya. Dia fokus dengan apa yang dilakukannya, sehingga ketika banyak orang mencari dia untuk disembuhkan, dia seakan melarikan diri untuk mempertegas misi dan tugasnya di dunia. Yesus tidak haus kekuasaan dan popularitas. Dia tahu perutusannya untuk membereskan masalah dosa yang membelenggu kehidupan manusia. Karena itu, dia mengajar, memberitakan kerajaan Allah, dan mengusir roh jahat yang melawan Allah dalam diri manusia. Saudara terkasih, damai yang dicari manusia seringkali dicari di dalam hal-hal yang sementara. Ingat, Yesus pernah berkata, "Di mana hatimu berada, disitulah hartamu." Di mana kita tujukan hati kita, itu yang akan memenuhi hati kita. Saudara-saudari, kisah Injil yang kita dengar pada hari ini mengingatkan kita bahwa jalan menuju keselamatan sudah ditawarkan oleh Yesus. Tapi tidak semua orang mau hidupnya diisi dengan damai, keselamatan dari Allah melalui Yesus. Kenapa? Karena kita masih sulit melepas apa yang harus dilepas karena menghalangi jalan kita kepada Allah. Kita sulit memecahkan ego kita, nafsu kita, kepuasan kita, harta kita, manusia yang kita andalkan, rasa takut, dan lainnya. Berita kerajaan Allah mengingatkan kita bahwa ikutlah Yesus
karena ada damai, ada keselamatan di dalam jalan kebenaran dan hidup yang dibawa oleh Yesus. Tanpa damai dari Allah, tidak mungkin kita bisa membawa damai, keselamatan kepada sekeliling kita. Anak-anak tidak akan belajar berdamai jika orang tua mereka tidak berdamai. Semua pelajar di sekolah tidak akan bisa berdamai jika guru yang mereka lihat tiap hari tidak memberi teladan hidup berdamai dengan orang lain. Tapi berdamai merupakan pola pikir dan karakter. Kita selalu egois dan ingin menang sendiri. Karena itu, Yesus mengajar kita untuk memberi diri bagi orang lain. Itulah asal mula damai, keselamatan itu sendiri. Saudara-saudara terkasih, semoga kita bisa menghayati jalan yang Yesus ambil pada saat ini. Jalan untuk menghadirkan keselamatan dimanapun. Ketika kita ikut Yesus, damai itu pasti hadir. Karena itu, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Dalam situasi dan pemikiran apapun, apa yang Yesus lakukan jika Dia ada di posisi kita. Itu juga yang diajarkan tiap kali selesai berdoa. Di dalam nama Yesus, kalimat itu bukan mujizat, melainkan dasar dari semua yang kita doakan. Bahwa tiap kali kita berdoa, kita sungguh berharap apa yang kita pikirkan, katakan, dan perbuat selaras dengan cara dan tindakan Yesus dalam hidup dan pelayanannya. Tuhan memberkati.